Halo sahabat Salam Indonesia, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Jusni Hilwan dan Ibu Cecilia Hilwan. Kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana kiprah dari beliau dalam memajukan komunitas diaspora Indonesia yang ada di Kanada. Mari kita ikuti obrolan berikut ini. Halo Pak Jusni, Ibu Sisil. Halo. Seenaknya kita manggilnya Bang JH aja ya. Bang JH dan Mpok Sisil. Mpok Sisil. Asik nih, kita ngobrol-ngobrol santai aja, Bang JH, Mpok Sisil. Pertama mungkin kami ingin tahu nih, bagaimana dari awal Bang JH sampai ada di Kanada. Oke, saya tahun 78 dikirim oleh IBM Indonesia untuk tugas belajar ke Toronto. Pertama kali ke Kanada ya. Dan saya terkesan sekali saat itu tahun 78. Toronto ini bersih sekali. Tidak kalah dengan Singapura. Kita tahu Singapura bersih kan. Jadi saya tertarik sekali dan saya waktu itu putuskan kenapa saya nggak pindah saja gitu loh. Jadi awalnya itu. Oke, terus selama di Toronto itu pertama kali apa yang terkesan dengan komunitas Indonesia yang ada di sini, Pak? Iya, saya ini memang sejak dari Indonesia aktif ya di berbagai komunitas. Langsung saya lihat di Kanada ini, di Toronto, masyarakat kita terpecah-pecah. Sejak zaman dulu sampai sekarang, itu terus terang cuma ke agama gitu loh. Jadi waktu saat saya landed itu tahun 80, cuma ada dua komunitas yang besar. Satu UKI, masih ada sampai sekarang, dan ICC. Sekarang ICC jadi ICCC. Cuma ada dua kelompok komunitas dan semakin lama saya lihat semakin banyak terpecah-pecah gitu loh. Mungkin bisa tahu lah jumlahnya kelompok-kelompok yang SARA itulah kasarnya. Yeah. Jadi itu mungkin yang melatar belakangi Bang JH pengen semacam fokus gitu ya, ingin membenahi buat kelompok yang lebih besar lagi yang tidak tergantung SARA jadinya. Yeah. Sekarang kalau dari Bang JH sendiri, kita melihat nih ada salah satu komunitas yang namanya Serviamto ya. Atau Serviamto atau Serviamto? Serviamto ya. Serviamto. Jadi boleh cerita sedikit tentang Serviamto ini. Apa tujuan didirikannya Serviamto? Serviamto itu sebetulnya sudah lama sekali, tapi kami tidak pakai nama Serviamto di Yahoo Group. Kami waktu itu anak-anak diaspora Indonesia itu punya Yahoo Groups dan tujuan utama adalah membantu mereka yang baru datang kemari untuk mulai settle gitulah istilahnya, settle down, terutama mencari pekerjaan. Itu kan sukar kan. Ambil contoh saja, misalnya membuat resume itu cara Indonesia dengan cara kita di sini Kanada lain sama sekali, termasuk juga interviewnya kan. Nah di Indonesia pun dengan di sini lain. Jadi saya bikin seminar workshop di mana kita semacam latih lah, mengajarkan anak-anak yang baru landed itu bagaimana membuat resume dan bagaimana melakukan interview, mock up istilahnya. Jadi mock up interview ya. Mock up interview istilahnya. Jadi saya minta beberapa manajer anak Indonesia yang sudah pengalaman hiring untuk mock up seolah-olah dia sedang melamar pekerjaan dan kasarnya dicecer lah pakai cara Kanada gitu loh. Nah itu membantu sekali. Itu misalnya salah satu contoh kegiatan kami. Itu selama berapa lama tuh Bang JH kegiatan pelatihan, training semacam itu yang sudah dilakukan di Serviamto? Sudah lama ya. Sebelum kita lakukan itu, saya juga pernah mengadakan, misalnya kebetulan sepupu saya, mungkin karena beliau sudah meninggal, mungkin tahu UI Trading. Itu ayahnya UI Trading, ayahnya si Joe, itu sepupu saya sebetulnya. Dia dulu waktu di Indonesia itu punya perusahaan Selepido ya. Dulu terkenal sekali. Ikan sadencis kaleng. Jadi mereka ngerti lah. Nah saya minta
orang-orang sepanggilnya Om Guan Hui datang ke rumah ini untuk mengajarkan bagaimana membuat selai. Prosesnya botolnya itu dibikin steril, terus bikin pandang. Ya, kandang presto. Wah, iya, iya, iya. Macam-macam lah cara kita untuk membuat aktivitas masyarakat di sini yang katakanlah bebas dari urusan agama. Urusan sara itu tadi ya. Urusan sara. Nah, sekarang kalau misalnya dilihat dari pengalaman menjalankan Serviamto ini, ada nggak semacam tantangan gitu ya, challenge yang paling besar yang dihadapi waktu menjalankan Serviamto ini, Bang? Tantangan yang besar itu membantu kasus-kasus, misalnya kasus rumah tangga gitu loh. Wah. Kasus kecekcokan suami istri gitu kan. Itu real ya, itu real ya. Itu nyata lah. Nyata, Itu kan kita di negeri asing itu kan. Iya, betul. Gampang sekali berkelahi itu. Betul, betul. Suami istri kalau nggak punya pegangan. Itu salah satu yang susah. Karena ya terbatasnya sumber daya kita kan. Iya. Katakanlah psikolog itu cuma ada 1-2 yang bisa membantu. Psikiater tidak ada sama sekali. Ada psikiater Indonesia dan kadang-kadang saya memang suka minta bantuan, tetapi dia tidak berhak untuk konseling ataupun kasih resep, kasih obat, nggak berhak kan. Iya. Itu salah satu kesukaran dan tantangan. Tantangan ya. Kalau mau dibilang. Iya, iya. Iya. Jadi ini kalau menurut saya sangat menarik ini komunitas Serviamto yang berdiri di atas komunitas-komunitas yang lain sebetulnya, ya, terutama yang agama, suku segala macam ya. Jadi menurut saya itu sangat berguna sekali sebetulnya bagi pendatang ya, bagi orang yang baru datang sini trying to find something untuk to hold on gitu kan ya. Right. And that's where you come in gitu. And I think that's really great gitu ya, Minum Pak. dulu kali. Minum. Enak banget ya, Pak. Ya. Kita pertama kali ketemu waktu di Boneko ya. Iya, camping. Itu 70 camping ya, 70 orang. 70 orang. Itu saya sangat terkesan sebetulnya dengan komunitas campingnya itu. Itu boleh tahu nggak, Pak? Gimana itu asal mulanya Bang JH sama posisi ini seneng camping gitu? Dari mana itu ini awalnya tuh? Dari di Indonesia. Dari di Indonesia ya. Kami itu sudah sering camping sama-sama. Hmm. Kalau tahu apa dia yang Cisarua itu? Paragajan. No, ya Ya, Paragajan Cisarua Paragajan. itu ada sanatorium. Oh, untuk, sanatorium tuh. TBC ya. Iya, betul. Itu betul. sanatorium itu ada jalan kaki kan. Nah, sekarang jadi taman safari gitu. Oh iya, Taman Safari baru saya mau bilang Taman Safari. Iya. Nah, itu salah satu campsite kami. Nah, di sini sebutnya interior camping. Kita pakai ransel, kita naik ke atas itu, terus saya camping di situ. Itu lahan tidak bertuan lah. Sebetulnya Lahan bukan tidak bertuan ya. Anak-anak Mapala UI. Oh gitu. Oke. So, jadi dari situ ya mulainya ya. Ya, Dites. Dites. Ya, semua cewek yang saya naksiri saya ajak camping. Ini. Ya, dites. Lulus dong berarti. Lulus. Jadi kebayang itu sebelum ada Taman Safari, saya mau bilang itu sebelum ada Taman Safari itu ada Ya, tempat di situ ya. Ada perbukitan. Oke, jadi nah sekarang kalau kita ngomongin tentang camping yang di sini ya, dia dengan komunitas Toronto yang ada di sini, itu mulainya gimana tuh, Oke. Bang? Jadi saya itu kan senang camping, terus saya ajak anak-anak itu camping dan kami lalu canoeing ya. Canoeing. Oh, Canoeing. canoeing. Oke. Canoeing. Oke. Di Indonesia dari Ottawa. Oke. Ya, kami sama-sama trip. Terus kita diajarin gimana Ya, pedal. Oke. Boleh, ya. Oke. Kemana, belok kemana gitu dia yang ajarin. Kita belajar dari mereka. Ada anak satu anak Indonesia, suami ayahnya anak
Indonesia, ibunya orang Ceko. Jadi dia bule lah. Nah, dia itu ajak teman-teman bule dari Ottawa camping sama-sama canoeing. Di mana waktu itu? Nah, itu pertama kali itu Di kios kios kopi kopi. itu. Kios kopi itu kalau kenal Algonquin ada Algonquin. 29 akses point. Access point. Itu kios kopi nomor 29 paling jauh. Wow. Itu Di utara iya, sekali. di utara sekali. Kami diajak ke sana, terus ya itu belajar canoeing camping 4 malam ya, 4 malam, malam. 5 hari, 4 malam. Kita looping gitu. Nah, itu saya mulai saat itu saya tertarik. Canoeing itu ternyata sangat mempererat hubungan sesama gitu loh. Sudah tidak ada urusan sara, sudah tidak ada urusan iman segala. Kita berjuang sama-sama dan cocok. Jadi waktu saya camping terus saya ajakkan canoeing anak-anak itu udah semua lah. Jadi semenjak saat itu mulai membangun komunitas camping juga berarti kan ya Bang ya Ada, kok ya. sampai sekarang ada. Ya sampai sekarang ya. Mulai mengajak Yang lain teman juga yang ya. dekat di Toronto ya. Iya. Tapi komposisi antara backcountry Oke. sama organize gimana? 50-50 gitu. Sebenarnya Maksudnya- backcountry itu mesti diorganize. Mesti karena diorganize juga ya? Ada permitnya hanya boleh 9 orang per Oh, permit dan oke. kita harus lapor. Kita mau ke danau mana aja hari apa dan kita harus book campsite-nya. Oke. Jadi itu mesti organize juga. Nah, sebetulnya lebih lain lah challenging-nya. Tantangannya lain dengan car camping yang 70 orang Iya, iya. lain. Tapi kita mesti organize. Yang paling seru waktu itu satu peserta kelupaan tenda. Kelupaan tenda dan kami karena kalian tahu kalau interior camping itu kami pindah dari danau ke danau kan, namanya portaging. Kami sudah portage sudah selesai sudah sampai di campsite 3 danau dan tahu-tahu kemana ya tenda aku katanya. Terus kita juga bingung kan, bukan hanya tendanya yang ketinggalan di rumah, juga sleeping bag-nya ketinggalan di rumah. Jadi karena kami sama-sama anak Indonesia mah kita nggak sungkan ya. Jadi saya tawarkan udah tidur di dalam tenda kami aja. Ya, sebetulnya tendanya kecil tapi karena bertiga jadi hangat sekali waktu itu. Tapi memang saya juga waktu pertama kali camping itu di Boneko juga dan memang terkesan dengan tadi Bang JH sama Mpok Sisil bilang canoeing itu benar-benar ya memang mempererat ini ya udah kita lepas semua sekat-sekat antara agama gitu ya. Jadi sangat-sangat menarik gitu. Oke. Sekarang kita ngobrol-ngobrol yang lebih enak nih terkait dengan makan-memakan. Jadi kita juga tahu ya makanan juga sebenarnya memperkuat persatuan juga kan sebetulnya ya Bang ya. Jadi saya dengar ada warung Longbow nih ya. Warung Longbow. Ini pertama sebelum kita bahas warung itu sendiri, kenapa namanya warung Longbow nih? Longbow. Karena jalanan ini kan namanya Longbow Square. Oh, I see. Jadi makanya namanya warung Longbow. Ya. Kalau orang nggak tahu, keren banget ya namanya. Ya. Ini cerita dong, gimana Bang Mpok? Gimana nih asal mulanya ada warung Longbow ini? Sebetulnya sebelum zaman COVID, kami itu sudah suka buka PO gitu. Ada satu chef tuh yang jago banget segala apa juga dia bisa gitu loh. Yeah. Nah pertama-tama sama dia tuh dan juga Hermandi. Hermandi itu ikan bakarnya top. Jago bikin ikan bakar. Jago bahkan ikan bakar ya. Ikan Iya. bakar. Kami tampung itu sebelum COVID ya. Chef-chef yang jago dan enak masakannya saya tawarkan. Jadi saya jokinya. Siapa yang mau pesan, bayar ke saya berapa porsi, kapan ya, chefnya datang, terus ambil di sini.
ambil dalam rumah atau di Dulu dalam rumah sebelum COVID. Iya, dia muat. Dulu sebelum Iya. COVID di dalam rumah ya ngambilnya Iya, ya. di dalam Ya. Ya awalnya memang sebelum COVID saya joki kuliner. Joki Kuliner. I like that, joki kuliner. Joki kuliner, ya. Terus apa namanya? Terus berkembang dari satu Nah. chef sekarang jadi Nah, tiba COVID. tiba COVID, Tiba oke. COVID kan, tiba COVID itu kita semua tahu itu tidak dilarang berkumpul dan restoran ditutup. Ya kan, restoran ditutup akibatnya itu beberapa chef itu kerja di restoran. Ya kan? Jadi mereka di PHK kan, di PHK dan Yeah. mereka itu bisa masak tapi nggak bisa dijual. Jadi karena saya dan Cecil ini kena COVID di Diamond Princess. Pertama-tama kami I salah satu see. orang Indonesia Pertama ya. di dunia yang kena COVID, terutama dia diangkut dari kapal itu kena COVID. Jadi kami nggak takut lagi, sudah divaksin kan jadinya kan. Jadi begitu pengumuman pemerintah, oke sekarang sudah boleh di luar keluarga 10 orang boleh bertemu gitu, langsung saya tawarkan chef-chef itu, gimana kamu jualan, saya yang tampung. Di garasi saya kita atur sehingga ada jarak yang datang bergantian sehingga nggak lebih dari 10 orang Harus pakai masker. ya harus pakai masker dan disambut oleh chef-chef itu dan mereka itu yang juga sedang kena karantin itu pengen sekali kan masakan Indonesia, pengen melihat juga Betul. berkumpul. Iya. Jadi meskipun dilarang pakai masker, tetap aja. Nah, itu mulai tahun 2020, akhir 2020 yang mulai dibuka. 21 kali. Ya, kira-kira iya. Ya. Menarik nih. Jadi dari sekian inisiatif kita mulai dari Serviamto yang intinya itu memberikan lifeline lah, helpline untuk orang yang baru sampai di sini, kemudian sampai ke komunitas hobi camping, Ya. sekarang juga Cycling. merambah ke Cycling. cycling juga ya. Mau cerita sedikit mengenai cycling coba? Cycling. Ini umur 4 saya sudah sepedaan. Ke sekolah sepedaan, sampai ke universitas di UI pun, Salemba itu, saya sepedaan. Sampai di sini, pindah kemari, tetap sepedaan. Nah, kemudian karena di sini sekarang kalau kalian tahu ya, itu Toronto itu trailnya banyak sekali. Sampai ratusan, mungkin ribuan kilometer trail sepedanya itu kalau kita jumlahkan. Nah, itu semacam surga lah buat kita. Nah, jadi saya juga bina itu, Serviamto Cycling. Banyak penggemarnya banyak. Dan itu juga bebas sara. Saya ke Serviamto udah bebas sara. Yang ikut cycling, misalnya Pur, kalau kenal Tati Pur. Nah, dia juga sejak awal semangat Tati Pur ajak teman-temannya. Apa sebetulnya yang menjadikan komunitas kita itu menjadi komunitas yang satu ya, kuat gitu. Terus kemudian mudah-mudahan komunitas menjadi tangguh juga gitu kan ya. Apa kira-kira Bang? Kotak yang besar itu mungkin salah satu yang membuat kita kokoh. Karena di Serviamto itu kalau kalian networking itu katakanlah sudah bukan hanya puluhan gereja, anak-anak Islam pun ada 2 masjidnya ya atau kelompoknya. Langsung aja Mi'id dan Pur itu Istiqlal. Nah, semua itu tokoh-tokohnya itu ada di Serviamto. Tokoh-tokoh Mi'id dan tokoh-tokoh Istiqlal itu ada di Serviamto. Jadinya saya senang sekali bahwa di wadah kita itu kalau katakanlah sepedaan itu ambil misalnya Pur ikut sepedaan, terus anak Mi'id si Devita ikut sepedaan juga. Jadi kalau kita sedang sepedaan, kita nggak peduli lagi kamu ke masjid yang mana, kamu ke masyarakat apa, kita yang penting kita menuju tujuan sambil kita bersenang-senang gitu loh. Nah itu kekompakan itu terbina dengan acara seperti itu, Risa. Jadinya kita lupakanlah. Iya, menembus sekat-sekat, batas-batas sekat gitu itu ya. kita- Baik itu suku, agama, ras gitu ya. Ada pesan-pesan nggak untuk misalnya ada orang yang pengen juga bisa memberikan membuat inisiatif seperti ini, mencontoh seperti Bang Jihad atau Posisil gitu. Sebetulnya banyak sekali bakat-bakat di antara diaspora Indonesia kita ini ya. Tetapi sayangnya itu mereka lebih serap kalau
ada di dalam lingkungannya sendiri gitu loh. Jadi ada semacam ketakutan untuk keluar daripada lingkungannya. Nah itu yang sangat saya sayangkan. Untuk kalau bisa kita kenapa nggak contribute, kita aktif di luar lingkungan kita gitu loh. Jadi dengan adanya Servianto ini, sekalian saya mengundang Risa nanti untuk ikut acara Old and New kami di bulan April tuh, bisa dilihat nanti. Siap. Siapa saja yang aktif di sana. Kita tidak lagi berpacu ataupun berpihak kepada suku atau agama dan sebagainya. Jadi kita saling bekerja sama. Di situ kita bisa lihat bahwa dengan kerjasama itu kita bisa meninggalkan, dan kita jadi tidak takut untuk berkecimpung di masyarakat luas dan saling membantu, memberikan talenta kita masing-masing. Pasti semua orang itu ada talentanya. Ini acara tahunan Servianto ya, berarti Bang ya? Betul. Setiap bulan apa? Kita variasi. Variasi. Nanti April. April ya. Nama programnya apa namanya? Namanya Old and New. Old and New Servianto. Old and New. Ini acara kayak temu muka. Kita tergabung dalam grupnya mailing list. Itu kan cuman secara email ya, di grupnya aja. Tapi untuk bertemu tatap muka, ini acara yang bagus sekali. Jadi bagi mereka yang pendatang baru bisa ketemu dengan mereka yang udah lama. Jadi Old and New bukan untuk tahun baru, tapi untuk pendatang baru dan orang lama berkumpul dan bertukar informasi, juga having fun, mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan juga budaya Indonesia lagi tari-tarian. Itu untuk mempererat tali persaudaraan dan juga membuild networking. Yang saya tahu dia suka membantu. Kalau ada pertanyaan dari pendatang-pendatang baru, dia kasih jawaban yang bisa membantu. Beliau punya koneksi yang luas. Biasanya beliau bisa menggalang orang-orang Indonesia untuk turut membantu. Saya melihat sepak terjang Bang JH dengan tulus membantu orang-orang yang kesukaran dalam permasalahan selama menghadapi di Kanada. Karena bisa saya tambahkan bahwa grup mailing list Servianto ini yang digagas dan didirikan oleh Om JH, Om Jusni, adalah wadah untuk masyarakat Indonesia dari segala golongan. Mempunyai keinginan untuk mengumpulkan ketua-ketua komunitas-komunitas Indonesia, dan inilah salah satu di mana event tersebut yang bisa melakukan itu. Dan dia orangnya sangat toleran, accommodating, friendly. Itu tuh kita berasa, oh ada temen loh di sini, mau nanya-nanya, mau apa-apa tuh kayak langsung dijembatani gitu. Itu ada aja infonya gitu. Jadi buat kita merasa sebagai pendatang ke sini terbantu banget gitu rasanya. Tapi memang itu yang sebetulnya kita juga ingin mencontoh ya, apa yang sudah dilakukan oleh Bang JH Posisil dengan berbagai macam aktivitinya tadi ya. Dan kita Salam Indonesia memang memiliki tagline The Spirit of Indonesia in Canada. Demikian sahabat Salam Indonesia, bincang-bincang kami dengan Bang JH dan juga Posisil. Semoga apa yang kita bincangkan bisa menjadikan inspirasi bagi kita semua dengan segala activity, dengan segala inisiatif yang sudah dilakukan oleh Bang JH dan Posisil
bisa membawa manfaat dan kebaikan bagi seluruh komunitas diaspora Indonesia yang ada di Kanada.